Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4, kelompok SDGs. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai lokasi Desa Capakala, Kecamatan Matirosombe di Sulawesi Selatan. Nah, di sini kami akan menjelaskan lokasi mengenai program kami yang awal mengenai penyuluhan program edukasi ibu hamil dalam bentuk seminar dan penyediaan sarana prasarana untuk meningkatkan awareness terhadap risiko kejadian stunting pada balita di kawasan pesisir Desa Capakala, Sulawesi Selatan. Seperti yang sudah kita ketahui, stunting merupakan penyakit yang sudah ada mulai saat janin dalam kandungan dan baru nampak pada saat anak itu berusia 2 tahun. Stunting ini terjadi akibat kekurangan gizi pada usia dini sehingga meningkatkan angka kematian pada bayi dan anak-anak, sehingga nantinya penderitanya akan menyebabkan mudah sakit dan memiliki postur tubuh yang tak maksimal saat mereka berusia dewasa. Selain itu, dampak yang bisa ditimbulkan oleh stunting ini yaitu kemampuan kognitif pada penderita juga berkurang dan nantinya akan berdampak pada kerugian ekonomi yang berdampak jangka panjang bagi penduduk Indonesia. Nah, seperti yang udah ada di video kami kemarin. Nah, untuk target SDGs sendiri kami mengambil target yang 2.2 dan 3.2, di mana yang 2.2 itu mengenai penurunan risiko gizi buruk dan stunting pada balita serta meningkatkan kualitas hidup balita, mengedukasi ibu hamil terkait pengetahuan tentang gizi, frekuensi keposyandu dan risiko stunting pada balita. Dan kemudian yang 3.2 yaitu nantinya pada tahun 2030 akan mengakhiri kematian bayi per baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH atau kelahiran hidup, dan angka kematian balita 25 per 1000. Nah, dengan adanya target SDGs yang sudah ada ini, di sini kami mengambil tujuan dengan tujuan program kami yaitu menurunkan risiko gizi buruk dan stunting pada balita serta meningkatkan kualitas hidup balita yang ada di Desa Capakala, Kecamatan Matirosombe, dan juga mengedukasi ibu hamil terkait pengetahuan tentang gizi, frekuensi keposyandu, dan juga risiko stunting pada balita di daerah tersebut. Gitu. Nah, ini merupakan peta dari Desa Capakala, Kecamatan Matirosombe. Nah, Desa Capakala, Kecamatan Matirosombe ini terletak di daerah pesisir Sulawesi Selatan, di mana sebagian wilayahnya itu merupakan daerah pesisir dan juga para penduduk di sana banyak berkegiatan sebagai nelayan, petani, dan juga pengusaha tambang. Dari aspek lokasi, Matirosombe sendiri adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan di Indonesia. Luas wilayahnya itu sekitar 37,29 km persegi dan terbagi menjadi 6 kelurahan. Dan penduduk dari Kecamatan Matirosombe ini sendiri terdiri dari nelayan, petani, dan lahan di Kecamatan Matirosombe ini dimanfaatkan untuk perikanan tangkap dan tambak serta sawah. Serta dalam aspek geografi, Kecamatan Matirosombe adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. Letaknya wilayahnya berada di daerah pesisir dan berbatasan langsung dengan ibu kota dari Pinrang itu sendiri. Nah, untuk dari Kecamatan Matirosombe itu sendiri merupakan suatu kecamatan yang memiliki populasi sekitar 28.250 jiwa dan terdiri dari 7 desa dan 2 kelurahan. Nah, dari Kecamatan Matirosombe sendiri itu terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yang memiliki
persoalan tentang stunting yang berbeda-beda, sehingga nantinya pada saat kita menjalankan program tersebut harapannya dapat menjalankan goals dan tujuan yang akan kita capai nanti. Nah, dari data stunting yang ada di Kecamatan Mati Rosompe itu sendiri yang didapatkan dari jurnal yang kami dapatkan dan data-data stunting yang ada di Puskesmas Matombong Mati Rosompe pada tahun 2017, terjadi peningkatan kasus stunting pada balita di Puskesmas Matombong yang sebelumnya 25 kasus atau 8,39% menjadi 42 kasus atau 14%. Nah, dari kenaikan kasus tersebut, maka dari kami sendiri akan mengajukan beberapa program yang akan dijalankan sehingga diharapkan nantinya terjadi penurunan stunting yang akan membuat kehidupan di daerah Mati Rosompe akan terjamin. Nah, pembagian kasus per umur adalah 6 kasus pada usia 0 sampai 24 bulan dan 37 kasus pada 24 sampai 60 bulan. Data dari Puskesmas Matombong itu sendiri pada tahun 2017 mencatat bahwa angka kejadian kasus BBLR sebanyak 21 kasus atau 7,05%. Pada tahun 2016 sebanyak 30 kasus, tahun 2015 sebanyak 17 kasus, dan pada 2014 sebanyak 5 kasus. Sehingga dari data tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat kenaikan dan penurunan dari data stunting itu sendiri. Nah, dari data selanjutnya yaitu ada data dari prevalensi, data terbaru dari data stunting per kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. Nah, dari kecamatan dari Mati Rosompe sendiri terjadi sedikit kenaikan yang mengakibatkan kasus stunting akan naik, dan kita menjalankan program sehingga harapannya akan menurunkan kasus stunting di Kecamatan Mati Rosompe, Kabupaten Pinrang. Mungkin sekian dari program yang akan kami jalankan dan beberapa data-data yang ada di Kecamatan Mati Rosompe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.